Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya laporan penelitian kami bisa terselesaikan. Laporan penelitian ini kami susun sebagai bukti pertanggungjawaban atas penelitian kami. Saya Maryam Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Dikti-Ristek atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian PTS. Adapun judul penelitian kami adalah Potret Permasalahan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Kecamatan Pare, Kediri tahun 2021. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Jakarta atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu hingga penelitian ini selesai. Adapun latar belakang penelitian ini, yang pertama karena tingginya data kekerasan kepada anak secara nasional. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan juga secara tidak sadar telah membentuk kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun secara budaya. Dan yang ketiga, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ini yang menjadi latar belakang kami memilih judul penelitian tentang potret permasalahan peserta didik di SMA. Adapun tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, untuk memberikan gambaran dan informasi tentang potret permasalahan peserta didik sekolah menengah atas yang terjadi di Kecamatan Pare pada tahun 2021. Yang kedua, tujuannya adalah untuk merekomendasikan dan menindaklanjuti atas gambaran dan informasi tentang potret permasalahan yang terjadi pada peserta didik sekolah menengah atas di Kecamatan Pare pada tahun 2021. Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terdapat pada pasal 54 berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik ataupun pihak yang lainnya. Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian dilaksanakan di 5 sekolah yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Pare, dan terfokus pada SMA negeri maupun SMA swasta atau yang sederajat. Landasan teori penelitian ini, menurut Claudia, mengatakan bahwa sekolah tidak menjadi tempat yang aman sebagaimana mestinya karena perundungan dan bahaya laten lainnya yang dikarenakan hukuman fisik oleh guru maupun teman dan serangan terhadap sekolah. Kemudian yang kedua, landasan teori yang kita gunakan adalah kekerasan dialami anak dari berbagai rentang usia sebanyak 5.463, dan kekerasan paling banyak dilaporkan terjadi pada anak dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat, yaitu sebesar 3.122 kasus dengan kisaran usia antara 13 sampai 17 tahun. Ini kami dapatkan dari Kompas. Adapun rekam jejak penelitian ini, seorang peneliti melaporkan bahwa kenakalan remaja sebenarnya adalah ketidakmampuan melakukan tugas perkembangan dengan cara yang adaptif, sehingga cenderung melakukan sikap yang maladaptif. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dilakukan oleh Yuniati mengatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang melaksanakan pendidikan akademik dan mendidik siswa untuk berperilaku baik sesuai dengan tata tertib sekolah dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini,
kami menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, kemudian merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Adapun hasil penelitian kami ini, kami sini akan memberikan gambaran sedikit sebagai korban. Kalau kita melihat di sini sebagai korban secara psikis atau secara verbal itu ditemukan 54,1% yang pernah menjadi korban, sedangkan yang tidak pernah adalah tidak pernah sebanyak 45,9%. Dan ternyata itu pelakunya adalah teman sebaya sebanyak 76,9%. Itu hasil yang kami temukan sebagai korban. Sedangkan sebagai pelaku di sini yang pernah membuli itu sebanyak 72,1% dan yang tidak pernah adalah 27,9%. Sedangkan pelaku di sini dilakukan oleh teman sebaya sebesar 33,2%. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah satu, disebutkan bahwa bentuk perlindungan yang umum itu terjadi adalah perundungan fisik verbal dan non-verbal yang menjadi korban ataupun saksi. Untuk bentuk perundungan ini berkisar 66%, sedangkan yang mengaku sebagai pelaku perundungan 59,6%. Perlu diketahui bahwa perundungan fisik verbal itu memiliki efek atau berpotensi yang lebih dahsyat dan bahkan bisa lebih mematikan dibandingkan dengan perundungan yang dilakukan dengan kekerasan fisik. Di sini kami akan memberikan gambaran bahwa 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan fisik. Yang kedua, 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan psikis. Dan yang ketiga, 1 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan seksual. Dari hasil survei menunjukkan bahwa teman sebaya merupakan korban, saksi sekaligus pelaku perundungan. Bisa dimengerti bahwa keadaan ini memberikan tekanan psikis pada peserta didik dan menimbulkan kecemasan dan depresi seperti dikemukakan di banyak penelitian tentang perundungan di seluruh dunia. Adapun faktor dominan yang menyebabkan perundungan meningkat adalah faktor media sosial yang dikarenakan wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan mewajibkan semua kegiatan dilakukan di rumah. Jadi itu meningkat di saat COVID melanda Indonesia. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah karena terbatasnya waktu. Karena pada saat penelitian, siswa sudah masuk dalam kelas meeting yang berpengaruh kepada jumlah responden bisa berkurang. Kemudian yang kedua, masih kentalnya tradisi dan budaya Jawa dan religius, non-doktriner toleran. Dalam budaya Jawa, manut kepada pemuka masyarakat itu sangat tinggi, sehingga perlakuan bullying jika dilakukan oleh senior ataupun orang lain akan diterima dengan rasa legowo. Lalu yang ketiga, masih kurangnya pemahaman bullying pada guru-guru, sehingga mereka tidak memahami kalau telah terjadinya bullying di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan tindak lanjut daripada hasil penelitian ini itu perlu lebih mensosialisasikan dan mengoptimalkan website lapor sebagai wadah pengaduan masyarakat melalui pelatihan atau penyuluhan. Dan yang kedua, membentuk lebih banyak wilayah kerja atau unit kerja non-struktural dengan melibatkan lingkungan masyarakat. Di sini dari KPPA selaku pemangku mandat dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 yang berbunyi setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Lalu yang kedua, setiap anak itu berhak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta sesama peserta didik atau dari pihak lain. Itulah tadi sekilas laporan hasil penelitian kami. Saya rasa cukup sampai di sini, yang saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.